Oke, selamat malam. Jumpa lagi dengan saya Ingrid Tauran dalam acara Brownies Atomi. Selamat malam juga. Terima kasih. Oke, malam hari ini seperti biasa, setiap Kamis malam kita kedatangan narasumber-narasumber yang baru. Dan pada malam hari ini, narasumber kita adalah seorang wanita. Kapan ya narasumber kita seorang pria? Dari malam Kamis ke malam Kamis tetap seorang wanita. Malam hari ini beliau adalah Ibu Irma Bias. Selamat malam Ibu. Halo, selamat malam. Selamat malam. Ya, selamat malam semuanya. Baik yang di Zoom maupun yang di FB. Selamat malam. Bertemu lagi dengan kita di acara Brownies Atomi. Saya sudah terbiasa memanggil Kakak Irma, jadi saya sapa aja dengan Kakak Irma ya, lebih enak ya Kakak Irma. Sebenarnya itu cuma modus Kakak Irma, itu maksudnya supaya saya kelihatan lebih muda dari Kakak Irma, padahal sebenarnya enggak. Aduh, biar jangan terlalu tegang Kakak Irma, sebenarnya saya juga sama-sama tegang ini. Oke, di bawah santai Bu. Iya, di bawah santai, oke. Pada malam hari ini yuk kita mulai perkenalan dulu Kakak Irma. Memperkenalkan diri dulu untuk teman-teman. Oke, baik. Terima kasih Bu Ing. Selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Irma Bia. Saya asli Kupang, NTT. Usia saya sekarang sudah 30 tahun. Jadi di sini saya mau memberikan sedikit cerita tentang penyakit saya. Namun sebelumnya saya jelaskan dulu. Ya, Kakak Ima, sebentar, saya potong dulu sebentar. Sebelum masuk ke seperti kita punya broadcast yang di grup WA maupun di Facebook. Kakak Irma ini sudah bertahun-tahun menderita suatu penyakit dan saat ini sudah bertemu dengan salah satu produk dari Atomi. Yes, bukankah seperti itu Kakak Irma? Betul sekali. Iya, tapi sebelum kita masuk kepada intinya, saya mau tanya dulu Kakak Irma, kegiatan sehari-hari apa sih? Oke, jadi kegiatan saya sehari-hari itu cuman di rumah. Jadi saya jualan, puji Tuhan sekarang sudah mulai lancar untuk jualan produk Atomi. Kemudian saya juga kadang jualan kue. Kalau ada misalkan pakaian, saya jualan pakaian. Pokoknya macam-macam. Jadi kegiatan saya di rumah sehari-hari ya seperti itu. Kadang ngurus keponakan, masak, pokoknya ya kegiatan harian di rumah lah seperti itu. Kegiatan ibu berumah tangga, kegiatan wanita, ya? Yes. Oke. Nah, Kakak Irma, dari mana Kakak Irma kenal produk Atomi ini? Oke, baik. Jadi di sini awal mula saya tahu Hemohim itu dari siapa. Jadi sekali karena saya itu awalnya tergabung dalam satu komunitas, yaitu komunitas Geser. Mungkin di sini teman-teman ada juga yang sudah tahu. Jadi komunitas Geser itu salah satu komunitas di NTT yang bukan di NTT tapi anggota komunitasnya itu ada di seluruh tempat, ada di mana saja. Dan puji Tuhan di situ setelah saya masuk di dalam komunitas itu, saya bertemu dengan Kakak Popi Kana. Nah, awalnya teman-teman di komunitas Geser itu tidak tahu keadaan saya seperti apa. Nah, puji Tuhan sekali satu waktu itu kita ada kegiatan Geser yang memang di situ kita harus bertemu untuk memberikan sedikit bantuan untuk salah satu oma yang ada di wilayah Timur Tengah Selatan di Soe.
Jadi pada waktu itu awalnya saya antara mau hadir dan tidak, karena memang baru pertama kali mau ikut dalam kegiatan geser, dan puji Tuhan di situ saya sempat ikut. Nah dari situ teman-teman komunitas geser itu pertama kali melihat saya, jadi mereka lihat keadaan saya dalam keadaan sakit, Jadi di situ puji Tuhan mereka punya apa ya, rasa kepedulian yang memang sangat tinggi. Jadi setelah bertemu saya juga tidak tahu ya, tapi tiba-tiba teman-teman itu ada chat saya, mereka mau kasih bantuan berupa produk yang bisa memang bantu saya buat obati tumor. Nah, awalnya itu saya tidak tahu produk apa yang mau dikasih ke saya. Jadi saya cuma mengiyakan saja, dan di situ saran yang Kakak Popi sampaikan, coba produk Hemohim dulu, dan di situ awalnya saya ditawari memang ada beberapa produk yang saya pakai, cuman yang paling apa ya, yang paling oke lah, maksudnya yang terus dianjurkan itu Kakak Popi, karena mungkin Kakak Popi kan, bukan mungkin tapi memang sudah tahu kualitas khasiat dari Hemohim itu seperti apa. Jadi Kakak Popi pokoknya support terus, pakai Hemohim, dan puji Tuhan itu Bapak Mobi Pada juga Kakak Irma, saya potong sebentar. Tahan cerita dulu. Saya mau sapa dulu yang sudah hadir di Facebook. Ada Ibu Sri Murtini dari Surabaya hadir. Halo. Ada juga selamat malam. Ada juga ini mungkin membernya Mbak Roro ya, Jayanta Kerti Halal Pereira. Orang India kali ya, Bunda? Mungkin. Oke, jadi gini Kakak Irma. Ya. Sebelum Kakak Popi kasih masukan untuk Kakak Irma konsumsi Hemohim, pada waktu Kakak Irma datang, itu sekarang kan Kakak Irma punya ini sudah mulai, sakitnya sudah mulai, sudah tertutup lah istilahnya kan. Pada saat itu kondisinya masih dengan kondisi yang istilahnya bermasalah lah, ya kan? Yes. Nah, pertanyaan saya, tapi sebelumnya mohon maaf, saya hanya bertanya ingin tahu bagaimana psikis dari Kakak Popi. Apakah pada saat keluar bertemu dengan orang banyak itu bagaimana perasaan Kakak Popi, Kakak Irma? Gimana perasaannya pada waktu ketemu? Oke. Jadi, kalau untuk perasaan Irma, yang namanya orang sakit, apalagi kalau misalkan ada kelainan atau ada kecacatan, pokoknya ada masalah dengan fisiknya, itu pasti hal yang paling pertama dirasakan itu minder. Dan Irma itu dari awal sakit itu memang sudah tidak ada rasa percaya diri sama sekali. Pokoknya kalau mau bilang tidak mau bertemu orang, tidak mau bersosialisasi, pokoknya bawaannya itu pengen sendiri, karena memang saya malu, terus saya minder, karena kalau misalkan orang lihat kita itu kan berbeda, jadi aneh. Di situ aneh, ya? Saya rasa jadi tidak percaya diri dengan keadaan saya. Iya. Nah, kalau saya boleh tahu Kakak Irma, maksudnya itu penyebab sakit itu apa? Karena saya kan awam, apakah itu karena sakit gigi atau karena posisinya kan di sebelah sini, atau karena apa? Atau memang ada penyakit memang dari dalam atau gimana? Bisa diceritakan di sini biar semua bisa tahu. Oke, jadi di sini awal kali sampai bisa saya punya masalah atau divonis tumor itu, jadi awalnya saya sering mengalami gusi berdarah. Jadi gusi sering berdarah, itu paling mengganggu itu di saat saya bangun tidur. Entah itu mau bangun tidur pagi hari atau saat tidur siang, karena dulu saya pas itu masa-masa praktek saya di rumah sakit,
Jadi kalau misalkan habis pulang shift, capek, istirahat, itu bangun sakit sekali dan memang sangat mengganggu. Jadi gusi saya itu bengkak seperti mengumpulkan darah, Jadi saya merasa tidak nyaman, otomatis saya berusaha pencet, jadi keluarkan darahnya. Nah itu Iya. sakit. Saya juga pernah begitu, Kakak Irma. Saya juga Iya, pernah Bu. begitu. Kalau pas lagi gusi bengkak itu langsung kayaknya enak banget gitu. Ya. Tapi sabar Kakak Irma. Tadi di rumah sakit kenapa itu? Jadi Kakak Irma kerjanya? Dulu saya lulusan perawat, Bu. Jadi itu lulusan perawat. Jadi perawat, bidan semua bintang tamu saya rata-rata kesehatan. Jadi kalau mereka join dengan Atomi memang pas banget. Oke, lanjut Kakak Irma. Bagaimana? Kalau pencet, kalau saya pencet itu rasa enak sekali, terus itu kadang rasa sakit. Nah, darah itu dia tidak hanya pas bangun tidur. Kadang kalau misalkan pas saya lagi makan, habis makan itu tiba-tiba darah keluar banyak sekali. Itu darah seperti mengalir, darah segar. Jadi lama-kelamaan saya coba bilang ke orang tua dan saya dianjurkan coba ke dokter gigi. Jadi saya waktu itu memang sempat ke dokter gigi. Awalnya saya diperiksa itu kata dokter gigi saya itu rusak, gigi saya sudah tidak bagus. Jadi dianjurkan untuk kalau bisa gigi saya dicabut. Nah awalnya saya masih berpikir sepertinya tidak usah, tapi karena memang pokoknya gusi sering berdarah terus sakit, makanya saya putuskan ya sudahlah, memang mungkin harus dicabut biar tidak ada masalah lagi. Jadi ya saya iakan saja saran dokter, akhirnya dicabut. Nah setelah dicabut pokoknya mulai bengkak, gusi saya mulai bengkak dan keras seperti batu. Jadi setelah pipi saya sudah mulai bengkak, itu saya sudah mulai cari pengobatan. Pokoknya segala macam pengobatan apapun itu saya coba, mau obat Cina lah, mau obat herbal. Pokoknya kalau kita di sini bilang obat kampung. Saran. Pokoknya semua obat yang bagus saya coba pakai, tapi herannya di situ saya bilang kenapa ya sudah pakai banyak pengobatan tapi pipi saya bengkaknya bukan berkurang, malah semakin bengkak dan semakin keras. Semakin keras. Jadi ya bengkak dan akhirnya itu tahun 2014 saya selesai studi. Itu pokoknya pipi sudah dalam keadaan bengkak. Jadi saya di wisuda itu pipi sudah dalam keadaan bengkak juga. Kemudian setelah itu saya sempat bekerja. Itu hampir 1 tahun itu di Bali. Terus sementara pokoknya dalam keadaan saya sempat bekerja itu pipi saya masih dalam keadaan bengkak. Jadi keponakan saya itu jatuh, kepalanya bentur lagi pipi yang memang dalam keadaan bengkak. Nah, mulai dari situlah pipi saya jadi yang semakin parah. Bengkaknya itu sampai mata saya tertutup. Mata saya tertutup sebelah, tidak bisa lihat. Itu bengkaknya sampai di sini juga. Pokoknya bengkak, wajah sebelah bengkak. Jadi malam itu saya dilarikan ke salah satu rumah sakit di Bali. Di sana dokter di salah satu rumah sakit mereka bingung ini sebenarnya sakit saya apa. Mereka juga tidak tahu penyebabnya seperti apa. Jadi saya dianjurkan supaya kalau bisa dioperasi, segera dioperasi. Cuman waktu itu memang dari keluarga semua mengatakan tidak, lebih baik jangan dioperasi. Kita coba cari terapi lain, pengobatan lain. Jadi di situ saya jadi ingat salah satu dokter yang memang dulu sempat menangani saya. Itu dia kita tidak perlu operasi, cuman istilahnya rawat jalan, kita pakai terapi medis yang memang mencegah
mencegah proses perkembangan tumor. Jadi waktu itu kita ambil jalan seperti itu, saya sempat beberapa bulan, 3 bulan atau 4 bulan lah, saya pakai terapi medis seperti itu. Jadi itu setiap hari saya ke klinik, saya diinfus, pokoknya itu setiap hari ditusuk 2 atau 3 jarum kalau tidak salah. Itu setiap hari, pokoknya disuntik maaf ini di bagian bokong, satu hari bisa 4-5 jarum, itu kadang sampai saya tidak bisa jalan. Pokoknya sakit semua. Jadi itu setiap hari, pokoknya hampir selama 4 bulan lah. Cuman di situ, kalau saya habis dikasih obat, itu pipi saya bengkaknya berkurang. Terus nanti selang 1 minggu, itu naik lagi, kumat lagi. Iya, kumat lagi, Bu. Jadi pokoknya dia berulang seperti itu terus. Selama beberapa bulan saya menjalani terapi, dia seperti itu. Pokoknya begitu obat masuk, turun. Terus habis itu bengkak lagi. Jadi sampai beberapa bulan tidak ada perubahan yang memang lebih baik. Jadi saya konsultasi dengan mama, keluarga. Terus mereka bilang, lebih baik kamu pulang. Coba kita pakai pengobatan herbal saja di kampung. Tidak usah pakai medis lagi. Karena sepertinya pakai obat medis juga tidak ada perubahan yang lebih baik. Akhirnya sudah saya putuskan untuk pulang ke Kupang. Dari situ sudah terapi herbal. Kakak Irma, berapa lama sakitnya itu sampai Kakak Irma ketemu dengan hemohim? Itu saya semenjak 2012 itu kan sudah mulai gejala, terus 2013 itu sudah mulai bengkak, 2014, 2015 itu yang mulai pecah di bagian sini. Jadi ini awal sekali pecah itu 2015, 2016, 2017 saya sudah pokoknya itu sudah pakai macam-macam terapi lah, terapi herbal. Pokoknya ramuan apa saja yang dibilang bagus saya pakai sampai 2018, 2019, 2020 bulan September itu saya mulai pakai hemohim. Mulai ketemu hemohim. 2020, dari 2012 ke 2020 8 tahun, waktu yang cukup lama. Benar sekali. Dengan kondisi yang seperti itu tentu sangat berat. Sangat berat. Menyakitkan. Sangat yang istilahnya yang jelek lah. Di saat itu ya 8 tahun. Kalau jadi saya mungkin sudah bagaimana ya 8 tahun dengan keadaan seperti itu pasti sudah down. Tapi Kakak Irma saya angkat jempol 2. Puji Tuhan. Nah, oke. Jadi teman-teman yang pada malam hari ini baik yang di Zoom maupun yang di Facebook, saya sudah minta izin dari Kakak Irma untuk menunjukkan kepada teman-teman bagaimana kondisi wajahnya. Kalau sekarang yang dilihat sudah cantik, sangat-sangat cantik. Apa bisa kelihatannya? Enggak. Bisa. Coba. Sebentar ya, coba saya tunjukkan dulu. Di share screen aja bisa, Bun. Nah, ini bisa, Bun. Bisa. Ini kondisi pipi dari Kakak Irma pada saat, kalau boleh dibilang pada saat kapan ini? Ini Kakak Irma? Itu kemungkinan tahun 2020, kayaknya 2020 awal kalau nggak salah, Bu. 2020 April ya. Nah, iya. Coba saya lihat. Iya, masih. Iya. Oke lah, ini kondisinya ya. Mana? Nggak bisa. Yang Bun kirim ke WA saya aja, nanti saya share di di Zoom biar teman-teman lihat. Ya, pada lihat ya. Oke, siap Bunda. Jadi sahabat FP dan teman-teman Atomians, ini merupakan salah satu dibilang ini salah satu memang bukti
fakta bahwa memang produk Hemohim membantu dalam proses penyembuhan Kakak Irma. Jadi Kakak Irma bisa lanjut mungkin ceritanya. Jadi Bisa lihat dulu nih. 2020. Ya, oke. Sahabat FB dan teman-teman bisa lihat ya. Ini kondisinya berlubang. Yang saya ingat waktu itu Kakak Irma, iya. Ada foto yang lepas ya, yang lepas dari pipi. Kalau saya nggak salah ingat, saya pernah melihat, tapi saya juga nggak simpan sih. Ada Bu Ing, ada. Bisa di-share? Ingat, saya pernah. Bisa dikirim ke saya sekarang, bisa nggak kira-kira? Bisa Bu Ing. Ayo, oke. Atau share ke saya, nanti saya Ya, langsung share. kalau bisa langsung ke Ibu ini. Coba boleh? saya lihat. Bisa Bu Ing. Coba Ya, bentar. biar langsung ditunjukkan. Jadi dalam hal ini kita tidak merekayasa tentang produk ataupun kita tidak membuat sesuatu yang enggak. Memang ini sesuai dengan dibilang pengalaman dalam mengkonsumsi Hemohim ini. Itu teman-teman bisa melihat kondisi pada saat masih berlubang, tapi itu sudah lepas ya atau belum nih Kakak? Udah kan? Sudah lepas. Maaf Bu Ing, ini di HP saya mau saya ambil dulu soalnya di HP terhapus. Terhapus. Oh, coba sambil saya cari, nggak apa-apa, lanjutkan aja. Oke, kita lanjut aja, nggak apa-apa. Jadi itulah kondisinya berlubang, dan yang berlubang itu yang saya ingat saat itu ada mau dibilang seonggok itu apa ya, berupa daging atau berupa apa Kakak yang waktu lepas itu? Tulang. Oh, tulang. Iya. Tulang. Jadi dia bentuknya itu seperti bola pingpong. Teksturnya itu kasar, keras, tajam-tajam. Dia seperti batu karang gitu Bu Ing. Iya, yang saya ingat seperti itu. Nah, Kakak, itu bagaimana konsumsi Hemohimnya itu bagaimana? Satu hari berapa kali atau ada ditambah dengan suplemen kesehatan atau nilainya atau apa? Bagaimana? Ya, jadi untuk suplemen kesehatan yang Irma pakai, kalau untuk semenjak Irma dikasih Hemohim, itu kan sekalian ditawarin dengan propolis. Dan memang Irma dikasih propolis waktu itu dengan Hemohim. Jadi semenjak September 2020 itu Irma sudah pakai Hemohim, propolis itu. Kalau untuk Hemohim itu Irma minum sehari 2 kali, 2 saset. Jadi itu Irma minum pagi sama malam. Pagi itu habis sarapan, kemudian malam habis makan malam itu Irma minum. Kemudian kalau untuk propolis itu Irma pakai itu setiap saat pokoknya habis bangun pagi itu biasanya kan Irma lukanya otomatis kan banyak darah, banyak nanah menggumpal, jadi itu pagi-pagi bangun harus dibersihkan. Habis bersihkan itu Irma pakai propolis. Kemudian setelah itu kalau misalkan Irma rasa sakit, itu Irma pakai, pokoknya di saat-saat ada rasa sakit Irma pakai propolis. Jadi Hemohimnya itu Irma 1 hari 2 kali minum, 2 saset. Itu Irma cuman minumnya itu Irma langsung, jadi tidak pakai air hangat, maksudnya air, langsung blok. Langsung nanti habis itu baru pakai minum air hangat sedikit. Dorong pakai air hangat, iya. Betul. Kalau untuk propolis ya itu Irma pakai pokoknya habis bersihkan luka, terus kalau rasa sakit itu Irma langsung semprotkan propolis, baik itu di luka maupun dari bagian dalam mulut, seperti itu. Oke, baik Kakak Irma. Ini kita... Saya share dulu. Iya, di-share dulu, Bun. Nah, ini sahabat FB dan teman-teman atau audiens lainnya mungkin bisa lihat, inilah yang terlepas atau lepas dari pipi Kakak Irma. Yes. Jadi kita bisa bayangkannya bagaimana ya. Menurut Kakak Irma itu tajam-tajam, keras. Ya. Jadi pada saat itu saya bisa ngebayangin kira-kira gimana tuh nyut-nyutan ya Kakak Irma atau gimana ya? Sangat sakit. Ya, sangat sakit. Aduh.
sakit. Apalagi kalau dia pas posisi apa ya, kan tulangnya itu tajam-tajam. Ya, ini benar. Saya tadinya pikir tuh seperti akar apa gitu. Iya. Dia bentuknya memang seperti akar iya. Akar pohon, iya. Benar. Yang bagian lubang ini yang apa ya, tulang-tulang yang memang dia seperti keropos, jadi sudah lepas sedikit-sedikit. Oh, sedikit-sedikit. Ya, bentuk harusnya kan bulat utuh, tapi karena sudah keropos, jadi yang keluarnya seperti itu. Iya. Oke. Baik, Kakak Irma, kita mungkin kasih kesempatan buat teman-teman yang ada di Facebook juga. Kalau ada yang mau bertanya, boleh bertanya di kolom komentar. Kalau yang di Zoom, boleh silahkan langsung bertanya langsung dengan Kakak Irma. Iya. Yang mau bertanya silahkan, apa yang mau ditanyakan, mumpung orangnya langsung, daripada kalau kita mendengar cerita katanya kata dia, takutnya ada kelebihan bumbu atau kurang. Ini langsung dengan narasumbernya. Yes. Saya mau nanya nih, Mbak Irma, itu saya pengen tahu tuh prosesnya dari mulai ketemu hemohim, terus seperti apa sih reaksinya, tahapan-tahapannya sampai akhirnya keluar lepas itu, sampai sekarang rasanya lebih enak gitu loh. Oke, baik, makasih Bu Eni. Mbak Irma, maaf, nyambung pertanyaannya Mbak Eni, biar sekalian ya. Terus ketemu hemohim itu terapinya konsumsi hemohim sehari berapa kali, Mbak? Kayak gitu. Ya, itu aja deh. Oke, terima kasih Bu. Iya, jadi saya jawab pertanyaan Bu Eni dulu. Jadi sejak awal saya konsumsi hemohim, ya sebelumnya sebelum saya konsumsi hemohim, saya punya banyak keluhan sebenarnya. Saya punya banyak keluhan dan kita semua pada tahu ya, kalau yang namanya orang sakit otomatis fisiknya tidak seperti orang normal. Itu yang pertama. Jadi saya punya beberapa macam keluhan fisik. Itu yang pertama, saya sering mengalami sakit kepala. Sakit kepala itu sering kayak sering nyut-nyut. Pokoknya mau aktivitas, mau apa, itu kepala saya sering sekali terasa sakit. Kemudian yang kedua, saya punya keluhan, saya sering mengalami pusing. Saya sering mengalami pusing, pengaruh tekanan darah saya yang memang dari dulu itu, pokoknya semenjak sakit, itu tekanan darah saya mungkin paling tinggi itu 90/70. Biasanya itu kalau tidak 90/60, 90/50, pokoknya tekanan darah itu saya rendah sekali. Jadi saya punya keluhan pusing. Jadi mau aktivitas itu susah, agak susah. Kemudian keluhan saya yang lain itu kadang saya merasa pipi saya ini sering bengkak. Pokoknya kalau misalkan saya aktivitas yang tidak terlalu berat itu pipi saya sering pokoknya bengkak, sakit, pokoknya dia seperti mulai mengumpulkan nanah. Jadi keluhan-keluhan saya itu semenjak saya mulai konsumsi hemohim, yang pertama sakit kepala saya yang dari awal pokoknya sering merasakan sakit kepala itu mulai berkurang. Kemudian yang kedua, rasa pusing ini yang memang paling mengganggu saya sebenarnya, karena setiap mau aktivitas itu sepertinya susah sekali. Pokoknya kalau aktivitas apa saja, kalau duduk itu begitu bangun langsung pusing, berasa mau jatuh. Kemudian kalau misalkan jalan atau apa, pokoknya itu paling tidak bisa lama-lama,
Kemudian pipi juga seperti itu. Kalau misalkan saya, apalagi kalau misalkan saya posisi harus pergi keluar seperti jalan ke tempat lain, itu akan sangat sakit. Akan sangat sakit dan pasti langsung bengkak. Kemudian waktu saya belum konsumsi hemohim, itu pipi saya bagian tulang yang memang menempel yang sudah lepas tadi itu masih keras. Memang sudah sudah lubang, sudah kelihatan tulangnya, tapi masih keras. Pokoknya pada bagian ini dia keras, bagian ini itu keras sekali. Nah, puji Tuhan semenjak Irma mulai konsumsi hemohim, itu semua keluhan fisik Irma satu persatu itu mulai hilang. Yang pertama kepala sakit, Irma sekarang pokoknya semenjak konsumsi hemohim pelan-pelan hilang. Jadi tidak ada keluhan kepala sakit lagi, tidak ada. Yang kedua keluhan pusing. Keluhan pusing semenjak Irma pakai hemohim, itu Irma tidak lagi rasa yang namanya pusing. Dan itu puji Tuhan sekali sampai sekarang pokoknya Irma tidak ada lagi keluhan pusing. Kemudian kalau untuk yang ketiga, pipi Irma yang bengkak, itu kan memang awalnya sebelum Irma pakai hemohim, itu kan lukanya juga dia awalnya lubangnya kecil. Terus ini bagian tulang yang menempel di bagian-bagian dalam itu masih keras. Nah, nanti setelah Irma mulai konsumsi hemohim, itu perlahan-lahan lubang di pipi itu dia mulai terbuka, kemudian tulangnya itu mulai goyang. Pokoknya dia mulai berasa longgar. Berasa longgar di dalam. Pokoknya mulai pakai hemohim, pakai propolis. Nah, kalau pakai propolis itu Irma tiap kali kalau rasa sakit itu Irma cuma langsung semprot propolis. Pokoknya Irma rasa enak, rasa nyeri itu pokoknya hilang. Jadi banyak perubahan yang Irma rasakan setelah Irma pakai hemohim dan propolis. Kemudian kalau yang kedua untuk pertanyaan yang kedua tadi, Irma sehari pakai hemohim itu berapa kali? Minum hemohim berapa kali? Itu Irma minum hemohim sehari 2 kali. Irma sehari minum hemohim 2 kali, itu pagi dan malam setelah habis makan. Kalau pagi habis sarapan, malam habis makan itu jelang jam-jam tidur lah. Jam-jam tidur itu Irma minum hemohim dan yang paling pokoknya paling enak itu karena bangun pagi fresh. Bangun pagi itu rasa segar, rasa enak. Jadi Kakak Irma, minum 2 itu maksudnya pagi 1, malam 1 atau pagi 2, malam 2? Pagi 1, malam 1. Jadi 2 saset 1 hari. 2 saset 1 hari. Oke. Bagaimana Bunda Erni, ada yang mau ditanyain atau yang lain mungkin? Masih ada pertanyaan untuk Kakak Irma? Kakak Irma, Mbak Irma, itu kan selama berarti sekitar 2 tahunan ya hemohim. Nah itu ada nggak, maksudnya saat-saat continue gitu, maksudnya continue pakai produk terus atau ada saat-saat nggak punya produk nih, akhirnya berhenti. Nah itu prosesnya kayak gimana? Ya, jadi ada saat-saat jedanya itu ada. Jadi Irma karena memang kondisinya ya seperti yang semua tahu, Irma sebenarnya kan dikasih karena memang dari teman-teman relawan geser. Dan sebenarnya sudah dianjurkan, bukan sudah dianjurkan, tapi memang dari Bapak Mobi sendiri sudah bilang, Irma kalau obat produk sudah mau habis, bilang. Cuman namanya Irma juga kadang agak sedikit malu. Punya perasaan, malu, Kadang produk itu sudah habis baru Irma info. Jadi tidak rutin. Jadi begitu selesai tidak langsung ada produk langsung nyambung, tapi masih ada jeda lagi. Nah di situ di saat Irma tidak pakai hemohim, yang Irma rasakan itu memang keluhannya ada keluhan. Jadi kalau Irma tidak pakai hemohim,
pipi ini sering mengalami bengkak, kemudian Irma sering rasa sakit. Jadi kalau tidak pakai Irma, kalau hemohim sudah mau habis itu apa ya rasanya? Ini sudah mau habis, ini harus jaga-jaga. Kalau rasa sakit pasti ada lagi. Nah, kalau misalkan hemohim sudah datang, sudah senang lagi. Oh, ini hemohim sudah ada lagi. Jadi Irma tidak perlu takut lagi mau aktivitas, mau apa. Pokoknya pasti ada hemohim, jadi aman. Jadi di saat kalau Irma tidak pakai hemohim itu yang Irma rasakan yaitu tadi pipi sering bengkak, kemudian sakit itu pasti. Kalau sudah bengkak, otomatis pasti akan ada rasa sakit. Seperti itu. Jadi Kakak Irma, sekarang disiasatin nggak? Misalnya ini kalau tiap hari minum pasti cepat habis. Jadi hari ini minum, besok enggak minum lagi. Atau bagaimana? Atau masih konsumsi terus tiap hari? Gini loh, kalau gini Kakak Irma, kalau minum hari ini, besok nggak mungkin sakit dah. Nanti lusa lagi baru minum. Atau memang harus setiap hari, karena kalau satu hari nggak minum pasti akan sakit. Atau gimana Kakak Irma? Irma siasati. Kadang ya itu seperti tadi Bu Ing bilang. Kadang kalau misalkan kan memang Irma juga siasati. Takutnya kan habis cepat, produknya belum ada. Pokoknya begitu produknya sudah mulai menipis dan memang kadang tidak rasa sakit, ya sudah Irma tidak minum. Kadang hari 1 saset saja. Tapi karena produknya masih ada, itu Irma rutin minum. Kalau misalkan produknya sudah mulai menipis dan memang rasa sakitnya tidak mengganggu, itu Irma kurangin konsumsinya, ya 1 hari 1. Iya. Tidak minum sama sekali. Seperti itu, Bu Ing. Bagaimana? Ada lagi yang mau bertanya? Kakak Popi. Kakak Popi. Oh, Kakak Popi kemana ya? Jadi teman-teman FB dan kalau yang di Zoom sudah pasti tahu. Mungkin kalau yang di FB belum tahu apa yang dipakai Kakak Irma. Yang dipakai Kakak Irma itu teman-teman. Mana kok nggak kelihatan ya? Nah, ini dia. Pada background saya juga ada tuh hemohim. Yes. Hemohim. Dan yang satunya propolis spray. Apakah bisa di itu Bunda Eni? Nah, kalau ada gambarnya bolehlah Bunda di-share. Jadi bisa lihat. Ini yang disemprot ya. Kelihatan ini yang kelihatan nggak ya? Kelihatan ya. Nah, kadang-kadang hilang, kadang-kadang nongol. Nah, ini dia yang disemprot. Dan ini yang diglek aja langsung. Yes. Mau share tentang hemohim, Bun? Hemohimnya, iya boleh Bun. Oke. Oke, jadi lanjut ke saya ya. Iya. Bunda kasih intro dulu kali, maksudnya untuk bahwa nanti akan dijelaskan tentang hemohim. Baik teman-teman, teman-teman FB, teman-teman Atomian semuanya, kita akan membahas mengenai produk yang diminum oleh Kakak Irma. Di-share nanti yang ngebahas masalah ini, produk ini, mungkin Bunda Eni yang akan menjelaskan manfaat dari produk hemohim ini. Okay. Kalau tadi kita sudah mendengar manfaatnya langsung dari orangnya yang sudah langsung mendapatkan hasil bukti yang nyata. Nah, sekarang bagaimana tentang produknya? Bunda Eni, boleh? Oke, terima kasih Bunda Ingrid. Selamat malam teman-teman semua. Teman-teman semua tadi udah tahu ya bahwa Mbak Irma ini bisa sangat terbantu karena minum hemohim dan juga disemprot dengan propolis spray. Nah, malam ini supaya kita tahu apa sih hemohim keunggulannya sehingga bisa membantu Mbak Irma ini kondisinya sekarang sudah sangat membaik dengan hemohim ini. Oke, nah ini teman-teman. Ini adalah produk yang
Ini adalah produk yang dikonsumsi oleh Mbak Irma, namanya Hemohim. Hemohim itu merupakan herbal ekstrak ya, yang berfungsi adalah membantu memelihara daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh ini sangat penting. Kenapa? Banyak orang yang sakitnya nggak sembuh-sembuh gitu ya, yang sakitnya nggak sembuh-sembuh, bahkan sakitnya semakin parah. Itu karena apa? Karena daya tahan tubuh menurun gitu, sehingga pengobatannya menjadi kurang efektif gitu karena kondisi daya tahan tubuh ini menurun. Jadi daya tahan tubuh ini sangat berperan penting dalam membantu proses penyembuhan seseorang dari sakitnya. Oke. Nah, sejarah Hemohim ya. Teman-teman perlu ketahui bahwa Hemohim dulu itu bukan diciptakan untuk masyarakat secara umum gitu ya. Tetapi ini adalah pada awalnya ditujukan bagi para karyawan, para ilmuwan yang bekerja di KERI atau Korean Atomic Energy Research Institute. Jadi KERI itu sebuah lembaga penelitian milik pemerintah Korea yang meneliti tentang nuklir. Sehingga orang-orang yang bekerja di dalamnya itu adalah orang-orang yang rentan terhadap berbagai macam penyakit, dan itu dialami oleh para pekerja yang ada di KERI, para ilmuwan yang ada di sana. Nah, sehingga mereka meminta kepada pemerintah Korea untuk pemerintah Korea itu menyediakan suplemen kesehatan yang bisa membantu menjaga kesehatan mereka. Nah, itu sejarahnya, teman-teman. Nah, kemudian pemerintah Korea meminta kepada mereka untuk menemukan herbal yang bahan-bahannya dari negara Korea tersebut, herbal-herbal terbaik yang bisa membantu untuk membantu menjaga kesehatan mereka. Mereka dikasih waktu selama 10 tahun, dibiayai oleh pemerintah Korea untuk melakukan penelitian-penelitian itu, dan bila dalam waktu 10 tahun tidak ditemukan, maka penelitian dihentikan. Nah, ternyata di tahun ke-5 itu ditemukan formula Hemohim ini, kemudian dilakukan uji coba selama 3 tahun, jadi selama 8 tahun itu ditemukan dan diuji coba, akhirnya berhasil dipasarkan produk ini. Nah, itulah sejarahnya, teman-teman. Jadi Hemohim adalah produk yang sangat istimewa, yang tujuannya adalah untuk menjaga kesehatan para ilmuwan di KERI. Tetapi sekarang bisa dinikmati oleh kita semua, teman-teman, melalui Atomy. Ini adalah bahan-bahannya, teman-teman, Angelica gigas, kemudian ini Angelica gigas, Paeonia lactiflora, dan Cnidium officinale. Dan bahan-bahan ini telah mendapat kelulusan KDFA sebagai suplemen pertama yang membantu fungsi sistem imun tubuh. Nah, Atomy punya slogan Absolute Quality, Absolute Price, di mana produk-produk terbaik dijual dengan harga yang rendah, dan itu berlaku juga dengan Hemohim. Sehingga Hemohim menjadi produk yang sangat laris di Korea, bahkan menempati urutan pertama sebagai suplemen nomor 1 di Korea, dan penjualannya mencapai 1 triliun KRW per tahun. Oke, Bunda. Boleh dibilang harganya? Harganya, kalau harganya gini, sebelumnya Hemohim ini dijual secara konvensional, ya itu harganya itu bisa sampai 10 bahkan 15 juta per box, yang isinya pada saat itu hanya 30 saset. 30 gitu loh. Saset. Nah, sehingga pemerintah Korea menganggap bahwa si distributor itu menjual terlalu mahal, sehingga tidak bisa dinikmati masyarakat secara umum.
dan akhirnya pemerintah Korea itu mencabut izin dagang si distributor tersebut, dan Atomy mendapatkan izin untuk memasarkan produk tersebut dan bisa menjualnya dengan harga yang saat ini sangat murah. 60 saset dijual dengan harga 1.380.000. 1.380.000 teman-teman. Ya, sangat jauh lebih murah dibandingkan ketika Hemohim baru pertama kali awal-awal launching. Hemohim adalah obat tradisional yang telah diakui eksklusif dalam keamanan dan fungsi zat yang baru dikembangkan. Semua bahan-bahannya telah terdaftar di Korean Ministry of Food and Drug Safety sebagai obat tradisional fungsional. Nah, ini teman-teman, Hemohim punya 7 hak paten. Di Korea sendiri punya 4 hak paten, di Europe ya, Jerman, England, Prancis, dan Italia ada 1 hak paten, Jepang punya 1 hak paten, dan USA punya 1 hak paten. Nah, artinya apa teman-teman? Artinya bahwa produk ini telah diakui oleh berbagai negara gitu loh. Bahkan USA ini, kalau bisa, USA dan Jepang itu adalah 2 negara yang sangat selektif terhadap suplemen kesehatan. Tetapi ternyata Hemohim bisa masuk ke sana teman-teman. Artinya produk ini ya memang sangat bagus sehingga negara-negara ini mau menerima Hemohim, bahkan mereka memberikan paten untuk Hemohim. Nah, ini testimoni-testimoni dari Hemohim ya, sangat banyak ya. Teman-teman tinggal ketik testimoni Hemohim di Facebook, itu banyak sekali. Di YouTube juga sangat banyak, sehingga teman-teman nggak perlu ragu-ragu untuk men-sharingkan tentang Hemohim ini, teman-teman. Supaya apa? Supaya semakin banyak orang yang terbantu dengan adanya Hemohim ini. Karena gini, orang yang sakit yang lama seperti Mbak Irma tadi, kemudian orang-orang yang kena kanker, orang yang kena stroke, biasanya mereka sakitnya itu lama. Sehingga mereka sudah mencoba berbagai macam herbal. Mereka herbal apapun mereka coba ya, karena mereka ingin sembuh. Tetapi apakah herbal-herbal itu bisa membantu menyembuhkan mereka gitu ya? Mungkin ya ada yang bisa, atau mungkin hanya mengalami perubahan sedikit. Tetapi dengan Hemohim ini, apalagi dengan punya 7 hak paten, kemudian produk ini juga melalui teknologi pemurnian tinggi yang aman digunakan untuk jangka panjang, kemudian dengan berbagai macam testimoni, teman-teman bisa dengan sangat percaya diri men-sharingkan Hemohim kepada orang lain. Nah, ini ya teman-teman ya. Teman-teman nanti bisa cari aja di YouTube atau di pencarian Facebook testimoni Hemohim. Ini sangat banyak. Ini yang limfoma juga bisa, kemudian banyak sekali ya yang diabetes gitu ya. Ini juga teman kita yang Mbak siapa namanya ya, saya lupa. Yang dari Hong Kong ya, dia juga kanker kelenjar getah bening bisa hilang sama sekali. Itu aja yang mungkin saya sharingkan tentang Hemohim, Bunda Ingrid. Ya, oke. Terima kasih, Bunda Eni. Ada pertanyaan dari Facebook, dari Ibu Sri Murtini. Apakah sampai sekarang masih minum Hemohim? Kakak Irma? Oke. Jadi sampai sekarang puji Tuhan masih minum Hemohim karena memang kondisi pipinya dia belum menutup sempurna. Jadi masih tetap pakai Hemohim, masih tetap pakai propolis sampai sekarang. Ibu Sri Murtini sudah dijawab, sampai saat ini masih konsumsi, bukan cuma Hemohim tapi propolis juga. Jadi semoga itu bisa cepat dan Amin. Bisa semakin cantik. Nah, tadi kata Bunda Eni, dulu pertama keluar Hemohim berapa puluh saset, harganya sekian juta, udah masuk angka 10 ya, udah full. Walaupun baru 10 tapi udah full jut.
full jut. Nah, sekarang malah dengan 60 saset harganya cuma 1,3. 1,3. Kalau produk lain biasanya kalau semakin ini kayaknya tambah semakin mahal. Tapi Atomy malah sebaliknya. Itulah kalau mau dibilang kelebihan-kelebihan dari Atomy, dan masih banyak lagi kelebihan-kelebihan Atomy lainnya. Jadi ya teman-teman, jangan saya deh yang ngomong. Kakak Irma mungkin ada pesan buat sahabat FB maupun teman-teman Atomians ataupun yang masih belum join, bahkan yang baru join. Mungkin ada pesan yang bisa disampaikan. Oke, terima kasih Bu Ing. Jadi di sini mungkin pesan saya buat teman-teman yang mungkin saat ini belum join atau yang sudah join atau mungkin yang saat ini sedang pakai Hemohim juga. Saya cuma mau pesan di saat kita baru pakai Hemohim, misalkan kita punya masalah kesehatan, terus kita baru coba pakai dan mungkin kita pakai belum sampai 1 box atau mungkin kita baru pakai beberapa saset, terus kita belum ada perubahan yang seperti yang kita harapkan. Kita jangan langsung putus asa, jangan langsung bilang ini produknya tidak bagus, ini sepertinya tidak cocok dengan saya. Saya harap teman-teman tidak melakukan hal seperti itu. Pokoknya diteruskan saja, karena kalau kita mau tahu perubahannya baik atau tidak, hasilnya itu bagus atau tidak, efektif atau tidak, itu tidak hanya dengan kita mengkonsumsi beberapa saset saja atau mungkin 1 box saja, tapi itu kita harus konsumsi terus-menerus. Jadi teman-teman mungkin di sini ini pengalamannya dari beberapa calon pembeli yang memang sudah menanyakan Hemohim ke saya, cuman mungkin harganya buat mereka itu sangat mahal atau terlalu mahal atau bagaimana. Kalau menurut Irma sebandinglah dengan kualitas yang kita dapat. Kualitas dan manfaat yang kita dapat, iya. Betul sekali. Kalau misalkan produknya atau kualitasnya memang tidak bagus, otomatis harganya juga pasti tidak seperti itu. Tapi karena ini memang kalau mau saya bilang produknya memang sangat-sangat bagus. Kalau saya bilang sangat-sangat bagus. Jadi kalau mau dengan harga seperti itu juga mungkin ya masih sedikit mau dibilang sedikit murah lah. Karena kualitasnya memang sangat bagus untuk kesehatan. Dan kalau misalkan teman-teman yang belum join, mungkin segera join karena memang kualitas produknya sudah terbukti. Saya sendiri sudah merasakan khasiatnya. Jadi di sini teman-teman yang sementara pakai produk Hemohim itu jangan putus, tapi diteruskan supaya teman-teman juga sendiri bisa merasakan ternyata memang produk Hemohim itu memang sangat bagus kualitasnya. Oke, Kakak Irma, itu dari segi kesehatan manfaat yang Kakak Irma sudah dapat. Manfaat lain yang Kakak Irma dapat setelah join di Atomy. Oke, manfaat lain setelah Irma join di Atomy, mungkin saat ini belum merasakan bonus ya, tapi puji Tuhan ini sementara melangkah. Dan semoga beberapa dalam waktu dekat sudah bisa merasakan bonusnya. Sudah bisa pecah telur, sudah bisa dapat bonus. Jadi pokoknya terus lah. Iya. Jadi itulah kelebihan dari Atomy itu, satu sisi kita sehat, satu sisi lain juga nantinya akan mendatangkan kebaikan yang lain. Iya, jadi bukan cuma badan sehat, tapi kantong juga bisa sehat. Sehat.